Kemarin kan yang pelaporan buat si Yuli itu udah berlangsung kan. Nah, terus ya gitu kemarin pemanggilan Yuli datang. Nah, sekarang gue sudah datang tiba-tiba katanya Yuli udah di Polres. Jadi ya kita mau apa? Mau minta keterangan lagi sama Tatangan. Jadi ya ini kan kemarin kan perkara yang kita laporin tentang Yuli itu ngambil kamera itu semuanya kan udah dilimpahin ke Polres. Nah kita udah kasih berkasnya semuanya udah udah kasih buktinya terus segitu kita juga udah diambil keterangannya semua udah lengkap ya dari tim aku sama orang rumah. Nah terus segitu udah dipanggil juga ke rumahnya waktu itu dan ternyata kemarin dia datang. Nah setelah datang ya dia juga mengakui. Nah, terus tadi kayaknya tujuh kurang paham masih ditahan sih masih di atas terus saya dia minta maaf minta gua cabut laporannya udah ketemu tadi Mayurinya terus dia bilang lagi anaknya sakit katanya ya gua udah nggak percaya lah waktu dia kerja sama gua kan dia juga bilang anaknya sakit katanya minta keringanan anaknya sakit nanti bapak gue gimana nanti mama gue gimana waktu itu seingat gua bapaknya itu kan dibilang meninggal sama dia kan jadi ya udahlah gue nggak negosiasi sama Malik ngapain bikin keram kepala gue aja dia apa yang dia ngomong gue sih sebenarnya kalau dari hati sih kasihan 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 cuman ya gini loh di rumah gue kan karyawannya banyak dan semua pada tinggal sama gue kalau sampai gue cabut itu laporan sama aja gue mengiyakan gitu ngebolehin kan jadi ya gue tetap pengadut dan gue gak akan cabut sampai kapanpun karena itu adalah pelajaran ditambah lagi kalau dulu mungkin gue sendiri ya waktu kamera gue diambil uang gue hilang apa segala macem itu gue sendiri jadi gue ngambil pusing ya udahlah biarin aja lah tapi kan sekarang gue ada anak terus ditambah gue nonton berita sekarang beritanya pada horor ART gebukin anak terus segitu suster gebukin anak terus segitu digebukinnya sampai parah banget yang gue lihat yang berita yang kalian tahu beredar kan parah banget kan jadi gue lihat itu gue takut gitu jadi gue mau kasih contoh ya bukan mau kasih contoh ya apa ya kalau misalkan bentuk kriminal ya pasti akan gue usut tuntas sampai ke hukum gitu dan supaya dapat keadilan seadil-adilnya. Juli itu adalah mantan asisten rumah tangga gue yang mencuri kamera gue gitu yang mencuri kamera gue depan CCTV saat gue lagi mengasihi anak gue parah banget sih iya jadi gue lagi mengasihi anak gue terus dia tahu gue lagi mengasihi dia ngambil kamera dari berangkas kamera gue jam 2 pagi jam 1 atau jam 2 pagi terus dia kabur bawa barang-barang bawa karung bawa koper segala macem langsung keluar gitu aja terus dia pertamanya nggak ngaku dia bilang katanya dia memang ambil kameranya tapi dia nggak jual tapi dia buang kameranya ya logikanya aja ya kita udah keram gitu ngomong sama dia muter-muter banget ngomongannya dia bilang katanya kameranya diambil tapi dibuang ngapain lo ambil kalau mau buang ya kan terus gitu ya pokoknya dia sumpah dia ngomong sumpah tapi kan bohong semua terus gitu setiap minggu dia izin sama saya anak saya sakit saya mesti pulang terus saya kasih duit tuh 1 juta papa saya meninggal saya kasih duit lagi tuh ternyata bohong itu semua pas kemarin saya tanya itu anak siapa yang tiap kali kamu tiap minggu minta izin anak temen kata dia anak temen dia bilang iya terus gitu bapaknya juga meninggal saya udah percaya lagi sama semua yang ngomong lah barangnya kembali tapi kan waktu itu kan saya sempat sampai ke rumah Yuli saya udah ke rumahnya terus gitu saya tanya dia nggak ngaku dia bilang dia ngambil sampai akhirnya dia sampai mamanya kesurupan dia baru ngaku kalau misalkan kamera dia itu ternyata dia jual di kamera Cianjur habis itu saya ke Cianjur tuh lagi tuh ke kameranya pokok total perjalanan PP saya 14 jam nah terus saya ke itu ke Rodi Cianjur terus itu udah pengacara Rodi Cianjur pengacaranya yang punya toko kameranya sih baik sih pengacaranya rada nyolot sih cuman ya aku kan udah terbiasa main nyolot ya. Nah, terus kita ya udah akhirnya kameranya dibalikin ya udah
memang aku datang ke sana, aku udah jelas bilang sama saya mau datang untuk ngambil barang saya. Biar gimana pun juga ya lu salah ambil barang apa beli hasil barang curian. Terus segitu dia benjang atau apa segala macam ya udahlah ya. Cuman akunya kooperatif jadi gue nggak mau ambil pusing ya. Walaupun pengacaranya agak nyolot nggak apa-apa, udah biasa. Mungkin kan pengacaranya masih agak nyolot ya. Terus udah gitu akhirnya kameranya balik, ya udah gue serahin barangnya semua udah ke polisi. Kameranya dua, 7,5 JT, dua. Lu mau juga kan pasti, gue juga mau. 7,5 juta dua, 30-an lah. 30, kalau second ya 30-an dua lah ya. Iya, harusnya gitu. Ya, enggak 7,5 juta dua biji juga, kelas. Oh, naik ya harganya ya harusnya ya. Bener bener. Ketemu, Yulinya nangis, nangis terus gitu dia bilang minta maaf. Kalau maaf justru saya pribadi ya minta maaf. Cuman memang kalau misalkan aku bilang maaf ya, tapi kalau misalkan secara hukum tetap lanjut. Terus dia bilang jangan dong, saya anak saya sakit, ini saya sakit, anak saya sakit. Dipikir semuanya sakit ya, anak saya sakit sama bapaknya sakit. Iya dipikir semuanya sakit. Kalau misalkan dimaafin ya saya maafin, cuman kalau hukum tetap berlanjut. Kalau percaya sama omongan kamu lagi ya nggak mau lah, ya kan, soalnya dulu kan kamu bilang anak kamu sakit, ujung-ujungnya kamu bilang anaknya anak temen ya, kayak gitu. Jadi kalau stop cabut laporan nggak mungkin. Iya nangis terus gitu cium kaki apa segala macem. Iya ya puyeng juga. Maksudnya ya dia pakai hatinya sedih gitu, sedih kasihan. Cuman ya nggak bisa cabut 4 bulan ya. Oh iya, jadi harus mengambil dari yayasan yang jelas. Jadi nggak ambil sembarang lagi. Kalau dulu kan kita ambil dari teman ke teman ya, teman ke teman ya, teman ke teman. Jadi mantan pekerja kita ada tuh ya teman masuk. Sekarang udah nggak bisa di kantor. Jadi sekarang semuanya dari yayasan. Banyak yang sebulan, sebulan ya? Ada sebulan lah, sebulan. Kan apa berapa? Hah? Datang sendiri karena dia kan kirim surat panggilan terus dia datang sendiri. Saya nggak bisa kalau saya cabut laporannya berarti karyawan saya yang lain juga nanti kalau misalkan dia melakukan sesuatu dia pikir dia bakal cabut juga laporannya. Iya, biar jadi contoh juga karena karyawan saya banyak dan ini ingat ya, ini bukan pertama kalinya. Bukan pertama kalinya barang gue hilang, kamera gue hilang. Udah berkali-kali, ini udah ketiga kali kamera gue hilang. Dan kalau handphone udah berapa kali? Banyak ya handphonenya. Kalau handphone udah berkali-kali, handphone admin hilang, kamera hilang udah 3 kali. Terus gitu barang-barang gue juga udah berkali-kali hilang. Belasan kali sih. Jadi dulu nggak pusing, sekarang udah punya anak kayaknya serem juga ya. Kalau ada tindak kriminal gitu di rumah gue. Trauma lah. Gue jadi nggak percaya sama orang rumah gue satupun. Iya, diproteksi lah semuanya. Jadi kan makanya kemana-mana gue bawa. Takut lah, apalagi lihat berita sekarang. Horor banget gitu. Jadi lebih proteksi dan nggak percaya sama orang rumah sama sekali. Sampai sidang dong harusnya ya. Kan di sidang ini di sini kan belum. Tunggu sidang ya? Tunggu sidang. Nggak tahu jam berapa. Karena aku kemarin di rumah ini ngurusin si Jaden kan. Sebenarnya aku harus datangnya kemarin, tapi kan aku parno sama orang rumah kan, jadi nggak bisa titipin Jaden di rumah. Jadi aku bawa Jadennya sekarang. Pencurian dan pemberatan. Karena dia mengambilnya malam-malam hari saat kondisi tak berdaya lagi mengasihi. Ya benar aku lagi mengasihi anak gue dia mengambil. Ancaman hukumannya berapa tahun ya? Lupa. Ah, 7 apa 5? Ya dihukum sesuai dengan ini aja sih, sesuai dengan hukuman. Karena kan kita hidup di negara hukum ya, bukan di hutan rimba. Jadi buat semua pekerja dan siapapun itu bukan pekerja orang, pekerja juga ya, bukan pekerja doang. Harus tahu kalau misalnya mencuri itu ya salah, salah mengambil sesuatu yang bukan punya lu ya salah. Jadi ya memang harus dihukum. Kalau enggak yang lain ikut nyontoh-nyontoh nggak benar juga kan.
Harapannya harapannya ya semoga di luar sana ini jadi pelajaran ya. Harapan gue semoga kasus Yuri Yulianti Cianjur ini menjadi pelajaran buat semua orang, entah yang para pekerja atau orang yang bekerja atau bosnya juga ya guys ya, untuk berhati-hati sama semua orang. Kalau dulu gue tuh percaya banget sama karyawan gue, sama semua pak karyawan gue percaya barang kunci apa aja rumah nggak pernah gue kunci, apa segala macam keluar masuk gitu bebas. Tapi lama-lama barang hilang apa segala macam. Sekarang sih gue mesti hati-hati karena udah punya anak. Nah, pesan gue yang buat karyawan juga kalau misalkan udah dipercaya sama atasan kalian harusnya dipergunakan sebagaimana mestinya sih, nggak dirusak. Karena kalau udah dirusak kayak gue ya serem juga sih, gue maafin dia juga serem gitu. Dan gue nggak mau negosiasi sama maling, bikin otak gue keram. Bener kan?